Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahran mubarakan wa qiyamal laili tatawwu'an wa siyaman nahari wajiban wa sawaba amali fihi mudha'afan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga sampailah kita pada malam hari ini, malam yang ke-27 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan malam yang penuh berkah Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita semua. Bulan yang mulia ini memuliakan kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan dengan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, auladan kita, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat baginda Rasulullah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, teguh pendirian kita dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bulan yang mulia ini menyimpan banyak sekali rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasia ini sesungguhnya ingin diperlihatkan kepada kita semua. Dari mulai Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa, yang mana ibadah ini adalah ibadah yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shawmu li wa anna ajzi. Maka tidak ada yang tahu berapa pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka orang-orang yang beribadah puasa. Kemudian di bulan yang mulia ini adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah ingin membentuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Umamah pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku bagaimana amaliyah yang dapat mengantarkan aku menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dari Umamah tadi. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ada satu amaliyah yang kata baginda Rasulullah, ketika engkau melakukan satu amaliyah ini, pahalanya akan mengantarkan engkau ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ya Rasulullah? Laksanakanlah ibadah puasa. Karena sesungguhnya tidak ada pahala yang menyamai ibadah tersebut, kata baginda Rasulullah. Bahkan ibadah ini akan mengantarkan
hamba menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, maukah kalian aku ajarkan satu amalnya? Yang amalnya ini pahalanya berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar, kata baginda Rasulullah SAW, yaitu laksanakanlah ibadah puasa yang pahalanya tidak terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu hari puasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala begitu sangat berlimpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi puasa ini dijalankan dengan sungguh-sungguh selama 1 bulan penuh. Maka dalam hadis baginda Rasulullah mengatakan bahwa puasa yang dijalankan dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa kita yang telah terdahulu, yang pernah kita lakukan, yang tidak bisa dikipalati, tapi melalui ibadah puasa yang kita lakukan sungguh-sungguh ini akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, terutama dosa-dosa yang kecil yang tidak terasa kita lakukan. Dengan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita di bulan yang mulia ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka semua dosa itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah hebatnya, di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai penutup kitab Samawiyah. Karena semua kitab Samawiyah, Injil, Taurat, Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Dan Al-Qur'an ini adalah kitab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, sebagai penutup kitab-kitab Samawiyah, dibawakan oleh Ruhul Amin, malaikat Jibril, malaikat yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh malaikat Jibril yang akan disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim ila sama'i dunya, ke langit dunia secara sekaligus, jumlatan wahidatan, secara sekaligus, tidak khusus. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim dan terjadinya di malam Lailatul Qadar. Maka malam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari langit dunia Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim ke bumi, diturunkan secara mufarrad, bertahap. Disampaikan kepada baginda Rasulullah secara bertahap Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'an adalah sesuatu yang mulia, kitab suci yang mulia, kalamullah yang mulia. Maka sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dari mulai Al-Qur'an dibawakan oleh malaikat Jibril, malaikat pilihan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin para malaikat. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi pilihan Allah, Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala yang akan memimpin para nabi dan rasul seluruh umat. Dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Terjadinya pada malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diturunkan di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Makkah dan Madinah. Dan Al-Qur'an ini diturunkan kepada umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan kemuliaan Al-Qur'an yang berada di bulan suci Ramadan ini menjadikan kita salah satu dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, Allah wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Salam.